Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Hari ini kita akan kembali mempelajari akidah akhlak, pembelajaran atau pertemuan kelima, membahas tentang Asmaul Husna. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silakan dibuka buku LKS-nya, materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna, bab kedua ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa membaca surah Al-Fatihah. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari Asmaul Husna ya. Ada 3 yang kita pelajari hari ini. Yang pertama Al-Malik, yang kedua Al-Quddus, yang ketiga Al-Aziz. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini ya. Bahwasanya Asmaul Husna ada 99. Mengenal sifat Allah Al-Malik. Apa pengertian dari sifat Allah Al-Malik? Al-Malik yaitu yang maha merajai. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Selain itu, Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun, tapi sebaliknya, segala sesuatu membutuhkannya. Jadi sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Asr ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna dan pasti tidak terbatas dan lintas batas. Lintas batas waktu atau sepanjang masa, lintas umat dan lintas bangsa, lintas agama dan budaya, lintas alam semesta dan lintas segalanya. Kekuasaannya itu maha tinggi, tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, sebagai Malik, manusia harus bersikap rendah hati, tidak boleh sombong, tidak semena-mena, tidak arogan dengan kekuasaan semu dan sementara yang dimilikinya, seperti kekuasaan politik, jabatan kementerian, kepemimpinan pada sebuah institusi, kepengurusan pada sebuah organisasi atau partai dan sebagainya. Karena Allah Al-Malik adalah pemberi sekaligus pencabut kekuasaan makhluknya, termasuk kekuasaan manusia. Hendaknya kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita sejatinya adalah milik Allah. Kapan saja dengan cara bagaimanapun Dia bisa mengambilnya kembali. Jadi dari satu kita tidak perlu merasa khawatir, tapi hendaknya berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maha suci Allah yang memiliki kekuasaan, kerajaan, keangkuhan, dan keagungan. Yang kedua, mengenal sifat Allah Al-Quddus. Al-Quddus, pengertian dari Al-Quddus adalah yaitu Dia bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahannya. Artinya apa? Artinya Allah amat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik dan mulia. Sebagaimana dalam firman Allah, Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
Setiap makhluk bisa merenung dari nama tersebut dengan ia mensucikan dirinya dari syirik, bid'ah, kemunafikan dan maksiat. Membersihkan diri dengan cara bertaubat dalam arti yang sedalam-dalamnya. Membersihkan niat, hasrat dan kemauan dengan memperbanyak serta meningkatkan amalan-amalan yang baik yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa membersihkan hati dari penguasaan selain Allah. Karena Al-Qudus berarti Maha Suci, maka Allah Subhanahu wa taala menyukai kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu, kita selalu dalam keadaan bersih. Misalnya kita diwajibkan berwudu sebelum sholat. Untuk menghadap Allah, tubuh harus bersih dari kotoran dan najis, mensucikan pikiran kita dari niat buruk, prasangka buruk, dan nafsu yang kotor. Karena niat buruk yang menghasilkan kejahatan, sedangkan nafsu yang kotor akan menghasilkan kemaksiatan. Selain itu, kita juga harus mensucikan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mensucikan diri dari aib dan kekurangan. Maka kita harus menjadi muslim yang beriman dan bertakwa, yang selalu bertaubat jika berbuat kesalahan, agar diri kita disucikan dari dosa. Senantiasa bertasbih kepada Allah dan senantiasa berterima kasih kepada Allah, dan selalu memuji karena Dialah yang telah mensucikan diri kita dari aib dan kekurangan. Hikmah dari sifat Al-Qudus adalah: 1. Kita dapat menikmati apapun tanpa prasangka buruk karena Allah berdasarkan prasangka hambanya. Yang terpenting, kejadian apapun yang menimpa harus mengubah kita menjadi lebih baik. 2. Siap dengan ketidaksempurnaan diri, siap dengan segala kekurangan orang lain. Yang ketiga, mengenal sifat Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz merupakan salah satu Asmaul Husna. Al-Aziz berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Dia dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jika Dia menghendaki banjir terjadi, banjir itu pun akan terjadi. Jika Allah menghendaki hujan yang turun berhenti sesaat, hal itu pasti terjadi. Bahkan ketika Dia berkehendak turun hujan ketika matahari bersinar, hal itu pun pasti terjadi. Demikianlah kehendak Allah pasti terwujud. Pastinya Zat yang Maha Perkasa. Bagaimana tidak? Dia telah menciptakan alam dan seluruh isinya tanpa bantuan siapapun. Dia juga sendirian dalam mengatur makhluknya. Zat yang mampu melakukan hal tersebut tentulah Zat yang Maha Perkasa. Kekuatan serta keperkasaan Allah melebihi serta mengatasi segala kekuatan dan keperkasaan yang ada di dalam semesta ini. Oleh karena itu, tidak akan mungkin dapat dihadapi dan dilawan oleh kekuatan serta keperkasaan yang bagaimanapun juga hebatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Yasin ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratim mustaqim. Yang artinya, wahai Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul yang berada di atas jalan yang lurus yang diturunkan Allah yang Maha Perkasa dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber dari segala kekuatan yang ada. Oleh karena itu, barang siapa mencari sumber kekuatan di luar Allah, maka bagaimanapun juga akan datang saatnya ia akan binasa. Semua makhluk diakuinya ataupun tidak membutuhkan Allah, tetapi sebaliknya Allah sama sekali tidak membutuhkan makhluk yang diciptakannya. Itulah sifat Al-Aziz. Berkaitan Asmaul Husna, Al-Aziz yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah memiliki sikap tegar dalam kehidupan segala masalah.
tegar dalam menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menghadapi musibah yang datang, serta selalu memiliki akhlak dan watak izzah, kuat tangguh dalam menggapai cita-cita. Hikmahnya adalah yang pertama, Allah mempunyai nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Dengan mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik anak-anak, hari ini kita telah mempelajari Al-Malik, Al-Quddus, dan Al-Aziz. Baik anak-anak, sebagai penilaian evaluasi, kerjakan soal halaman 14 sampai dengan 15 pilihan ganda. Tulis jawabannya saja di buku tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.